Nah, saudara melihat ya bagaimana ISIS, bagaimana Al-Qaeda, bagaimana organisasi-organisasi yang mengatasnamakan agama, mereka membunuh orang dalam nama Tuhannya, teriak nama Tuhan, mereka bunuh orang, teriak nama Tuhan, mereka ngebom gereja. Ternyata di dalam kekristenan ada rahmatan lil alamin. Di dalam kekristenan ada damai, dalam kekristenan ada kasih. Mereka menerima Yeshua HaMashiach sebagai Raja damainya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Yeshua HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Para subscriber, pencinta channel Injil Barbek Habaget, dan juga seluruh murtad di Indonesia. Haleluya, saudara, luar biasa. Nah, kali ini saudaraku kita akan membahas mengenai penyebab Muslim meninggalkan Islam. Apa sih yang menyebabkan saudara-saudara kita umat Islam hijrah kepada Yesus? Mereka percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, mengapa orang Muslim masuk Kristen? Apa penyebab mereka masuk Kristen? Bila Islam agama terbaik di dunia, mengapa sebagian orang Islam pindah ke agama lain? Berikut ini adalah alasan yang sangat mendasar mengapa Muslim meninggalkan Islam. Yang pertama, dampak terjemahan Al-Quran. Maksudnya apa Bang Bendi? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan sedikit-sedikit saudara berasumsi bahwa saya ini menistakan Al-Quran, menistakan akidah, menistakan iman. Sangat banyak di kalangan saudara yang menistakan iman kami, yang menghina Alkitab, yang menghina Tuhan kami, yang menghina ajaran kami, tapi kami tidak pernah mempermasalahkan. Toh sekalipun kami permasalahkan, tidak pernah saudara hiraukan. Makanya saya selalu meminta saudara untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral dan renungkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau memang salah apa yang saya sampaikan, silahkan disanggah. Jangan sedikit-sedikit bla 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 bla, ya saudaraku. Yang pertama, dampak penterjemahan Al-Quran. Muslim berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai fondasi imannya. Kalau di dalam kekristenan, kami umat Kristen berpegang pada Alkitab, pada firman Tuhan sebagai fondasi iman. Cukup berpegang pada Alkitab, pada firman Tuhan sebagai pondasi iman. Tidak perlu lagi berpegang pada perkataan Nabi dan Rasul. Nah, berbeda dengan saudara kita umat Islam. Mereka sebagai pondasi iman wajib berpegang pada dua hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Mereka menghargai dan sangat menghafalnya, walau sering tidak mengerti artinya. Teman-teman kita, saudaraku, sangat fasih dalam membaca Al-Quran. Sangat banyak di antara teman-teman kita yang bisa menghafal Al-Quran. Bahkan ada banyak saudara kita umat Islam yang bisa menghafal seluruh isi daripada Al-Quran. Tapi sedikit sekali, bahkan hampir tidak kita jumpai teman-teman kita dari Islam yang menghafal Al-Quran itu tahu makna, tahu arti apa yang mereka hafalkan. Namun setelah Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang lain, banyak Muslim meninggalkan Islam. Mereka tahu arti yang mereka baca. Setelah adanya Al-Quran terjemahan, barulah Muslim menyadari ternyata Al-Quran tidak memuat jalan keselamatan. Karena di dalam salah satu ayat Al-Quran, saudaraku, di situ dikatakan, sekalipun beramal banyak, melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, sedekah jariah, semua yang baik kita lakukan,
Apa kata Allah? Moga-moga masuk surga. Jadi janji kepastian keselamatan saya belum menemukan. Nah, yaitu tidak ada janji yang menjamin orang setelah mengalami kematian bisa masuk surga. Namun ketika saudara kita umat muslim membaca kitab Injil, mereka menemukan petunjuk jalan keselamatan menuju ke surga. Yohanes 14 ayat 6 misalnya, di situ dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau bahasa saya, saudaraku, kalau kita ingin masuk surga, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Harus melalui jalan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Yesus Kristus berjanji di dalam Yohanes 10 ayat 28, "Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Ingat, sekali-kali tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Orang yang sudah benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, percaya, melakukan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka orang tersebut janji Yeshua HaMashiach mendapatkan hidup yang kekal. Dan orang itu janji Yeshua HaMashiach, tidak ada yang berani merebut kita dari tangan Yeshua. Tidak ada satupun kuasa yang bisa merebut kita dari tangan Yeshua HaMashiach. Nah, yang kedua, kontradiksi dalam kehidupan Nabi Islam. Nah, ini memang saudaraku sangat susah ya dalam kita menanggapi, karena mereka boleh menghina kita, sementara kita tidak boleh sedikit pun menyentil mereka, tidak boleh sedikit pun mempertanyakan tentang iman mereka. Jadi kontradiksi dalam kehidupan Nabi Islam ini, umat muslim sungguh menghormati Nabi Muhammad, sangat menghormati. Saya dulu juga waktu berada dalam agama Islam sangat menghormati Nabi Muhammad. Mereka yang dengan teliti mempelajari Al-Quran dan hadis sangat terkejut mengetahui kontradiksi dalam kehidupannya Nabi Muhammad. Misalnya, kelihatan Muhammad memanfaatkan wahyu Tuhan untuk menguntungkan dirinya. Sebut saja misalnya pernikahannya dengan istri anak angkatnya, Zaid bin Muhammad. Nabi Islam mendapat wahyu yang mengizinkannya menikahi Zainab walau sudah menjadi istri Zaid. Walau sudah menjadi istri Zaid. Di dalam sejarah dikatakan istrinya Zaid ini adalah seorang anak angkatnya Nabi Muhammad. Dia punya istri yang bernama Zainab. Nah, seketika waktu Nabi Muhammad datang ke rumahnya anak angkatnya, kebetulan anak angkatnya tidak berada di rumah. Yang ada hanyalah Zainab. Nah, diceritakan di dalam sejarah bahwa Zainab pada saat itu baru keluar dari kamar mandi, atau dia baru selesai mandi, atau dia lagi baru selesai bersolat. Nah, begitu Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad melihat Zainab, lalu Nabi Muhammad takjub dengan kemolekan dan kecantikannya Zainab. Nah, tidak lama kemudian, entah bagaimana ceritanya, sejarahnya kita juga tidak berani mengungkapkan terlalu detail ya saudaraku. Yang jelas tidak lama kemudian turun wahyu memperbolehkan Nabi Muhammad menikahi Zainab yang istri anak angkatnya. Yang selanjutnya saudaraku, kontradiksi dalam kehidupan Nabi Islam, mereka juga melihat bagaimana ia menambahkan kekayaan dari musuh-musuh yang dikalahkannya. Juga bagaimana Islam pada permulaannya menyebarkan agama dengan pemakaian pedang. Memakai pedang. Ini bertolak belakang dengan apa yang kita dengar selama ini saudaraku. Kalau mereka berkata bahwa Islam dibawa dengan damai, dengan rahmatan lil alamin. Kalau saudara membaca sejarah, benar-benar saudara membaca sejarah, itu bertolak belakang dengan apa yang kita tahu selama ini. Waktu saya masih berada dalam agama Islam juga saya tidak tahu tentang hal ini saudara. Tapi saya memahami, saya mengerti ketika saya membaca sejarah. Ternyata Islam bukan dibawa secara damai, tetapi dibawa secara dengan memakai pedang. Sering terjadi peperangan pada masa Muhammad. Bahkan di saat Nabi Muhammad wafat, setelah Muhammad wafat juga di antara para sahabat sering perang.
Sampai sekarang negara-negara Islam terbesar di dunia ini juga hampir tiap hari perang dengan berbagai alasan. Jadi fakta-fakta ini mendorong mereka mengambil langkah menuju kepada Alkitab, menuju kepada Injil, hijrah kepada kekristenan. Ketiga, saudaraku, kekerasan dalam agama Islam. Banyak saudara kita umat muslim yang mengatakan kekerasan dalam agamanya mendorong mereka meninggalkan Islam. Kekerasan dan perang yang mereka saksikan setiap hari dalam dunia Islam meyakinkan mereka bahwa agamanya bukanlah agama damai, bukanlah agama yang rahmatan lil alamin. Di salah satu videonya Buya Syakur Yasin, beliau pernah berkata bahwa negara yang sering perang, negara yang sering rebut itu adalah bukan negara Yahudi, bukan negara kafir, tetapi negara Islam. Di Palestina, Irak, Iran, Syria, itu tiap hari perang, saudara. Bagaimana negara-negara begitu indah akhirnya runtuh karena agama. Setiap hari Irak itu ribut, Iran itu ribut. Agama mereka apa? Kalau kita berkata bahwa Islam, negara-negara Islam itu terjadi perang besar, bisa saja mereka marah. Tetapi fakta membuktikan, kita melihat di YouTube, di televisi, media sosial, ini zaman internet, zaman yang terbuka yang tidak bisa ditutup-tutupi, akan ketahuan siapapun yang mengakses internet akan melihat langsung bagaimana dunia Islam itu perang sesama mereka. Jadi mangsa kekerasan ini sering orang muslim sendiri. Dengan kata lain, terlalu sering. Ternyata di dalam kekristenan ada rahmatan lil alamin. Di dalam kekristenan ada damai, di dalam kekristenan ada kasih. Mereka menerima Yesus HaMasiah sebagai raja damainya. Bunuh orang dalam nama Tuhannya, teriak nama Tuhan, mereka bunuh orang, teriak nama Tuhan, mereka ngebom gereja, teriak nama Tuhan, mereka ngebom gedung-gedung sekolah, teriak nama Tuhan, mereka ngebom tempat-tempat publik. Nah, jadi mereka berpikir adalah keputusan yang tepat jika muslim menjadi Kristen. Ternyata di dalam kekristenan ada rahmatan lil alamin. Di dalam kekristenan ada damai, di dalam kekristenan ada kasih. Mereka menerima Yesus HaMasiah sebagai raja damainya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Ini dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5 di kitab Perjanjian Lama. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara menonton video ini, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara simpulkan? Saya meminta supaya saudara merenungkan apa yang saya sampaikan. Kiranya video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya, sehingga kita bisa memahami, bisa mengerti mana yang harus kita imani, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga kita bisa memahami dengan pasti tentang kepastian keselamatan ada pada siapa, pada agamakah atau pada pribadi Yesus HaMasiah. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesus HaMasiah, berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.